rencana mau melaporkan nggak? Segera. Nanti bisa dijelaskan oleh lawyer saya ya, karena saya sudah menyerahkan semua agenda tersebut ke lawyer saya. Bukan lagi rencana, saya sudah siap akan melaporkan. Meskipun itu dibilang halu, tapi saya sudah siap dengan lawyer saya. Gosip yang hari ini diwawancarai oleh media di salah satu restoran di Bilangan, Jakarta, memberikan komentar yang sangat menohok kepada Doktip. Miss Gosip yang menanggapi terkait dengan Doktip yang mengulti Fitri Sahputeru dengan mengatakan dirinya sebagai pelakor. Lalu Miss Gosip pun mengatakan apa? Tidak malu Doktip mengatakan hal seperti itu. Padahal latar belakang Doktip juga merupakan pelakor. Ini kan sekarang melebar dengan lagi perseteruan Doktip dengan FS nih, di mana FS ini disikat karena juga salah satu yang mensupport ini sendiri. Iya, benar-benar. Nah, kalau mengenai Doktip juga mengulti Kak Fitri Sahputeru ya, bahkan di typingan tersebut menyebutkan kalau Kak Fitri Sahputeru ini adalah pelakor gitu ya. Apakah Doktip nggak malu gitu? Bahkan kalau kita lihat ya latar belakangnya Doktip ini juga pelakor gitu. Apakah etis seorang dokter menjadi pelakor? Itu aja pertanyaan saya. Laporan polisi yang rencananya akan dilayangkan oleh Miss Gosip di Polda Metro Jaya dalam waktu dekat ini tidak hanya terkait dengan produk Doktip, melainkan laporan polisi juga akan dibuat oleh Miss Gosip berkaitan dengan dugaan bully, penghinaan yang dilakukan oleh Doktip kepada anak dari Miss Gosip. Support yang diberikan masyarakat pun untuk Miss Gosip membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya pun sangat tinggi. Itu terbukti melalui penggalangan donasi yang telah dibuat oleh Miss Gosip ini, dan Miss Gosip mendapatkan donasi yang cukup besar. Saat ini Miss Gosip beserta penasihat hukumnya pun sudah siap untuk membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Netizen pun menilai kali ini Doktip salah lawan untuk melawan Miss Gosip. Saat ini saya sudah menggait beberapa lawyer. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah support. Ya, perseteruan awalnya itu mengenai produk ya. Saya menemukan produk dokter detektif yang sudah dirilis BPOM, NA-nya sudah ditarik. Disitulah terjadi pro dan kontra. Bahkan dokter detektif menuding saya sudah memain curang ya atas produk tersebut. Kenapa dokter detektif masih menjual produk NA yang sudah ditarik oleh BPOM? Padahal Doktip sendiri katanya ya menyelamatkan wajah masyarakat Indonesia. Nah, setelah bukti itu terpampang, saya publish, beliau malah membuli anak saya. Di situ saya bahkan tidak terima. Saya wanti-wanti ya untuk dokter detektif, jika Anda ingin membuli saya silahkan, lontarkan apapun silahkan, tapi jangan anak. Tuh. Rencana mau melaporkan nggak? Segera. Nanti bisa dijelaskan oleh lawyer saya ya, karena saya sudah menyerahkan semua agenda tersebut ke lawyer saya. Bukan lagi rencana, saya sudah siap akan melaporkan. Meskipun itu dibilang halu, tapi saya sudah siap dengan lawyer saya. Tapi kita tunggu apa? Ya tidak boleh bergebu-gebu. Atas tuduhan membuli anak Miss. Ada beberapa laporan yang akan saya timpa di situ. Termasuk waktu itu pembulian anak ya? Benar sekali. Katanya kan sudah ada NA yang baru gitu. Dan ternyata ketika sampai di saya, kenapa NA yang lama itu? Makanya pertanyaan saya, apakah dokter detektif ini nggak mau rugi gitu ya? Harus menyelidikkan produk tersebut, harus masih menjual produk yang NA-nya sudah ditarik oleh BPOM, dan itu udah termasuk ilegal loh gitu. Kalau saya bilang bukan kelalaian, nggak mau rugi, itu aja. Hai guys, bertemu lagi bersama Dapat di Sadok Bunyi Emprot. Hati-hati guys, sekarang lagi di framing. Katanya Doktip melaporkan DRL itu tanpa ada bukti ya. Jadi dilaporkan dulu tuh DRL sama Doktip. Nah, tapi buktinya nyusul. Katanya emang bisa begitu ya? Bisa begitu ya? Terus katanya dibilang bahwa laporan Doktip ini ya, katanya setelah Doktip melaporkan DRL ke kantor polisi, lalu Doktip ini mendesak BPOM untuk membuat
produk tersebut dinyatakan bermasalah. Emang begitu ya? Ya Allah, hebat kali loh Doktip. Doktip hebat guys, bisa menyuruh BPOM supaya produk tersebut dinyatakan bermasalah ya. Jadi kita bertanya-tanya dong sama BPOM. BPOM, kok bisa sih Doktip menyuruh BPOM supaya produk tersebut bermasalah, tolong dirilis buat barang bukti, lapor ke kantor polisi. Gitu ya maksudnya ya? Maksudnya gitu apa bagaimana sih? Lucu. Mending kau urus dulu produk kau sendiri yang bermasalah itu ya. Produk Ini yang katanya nantinya senjata makan tuan ya. Kalau Miss Gosip ini urusannya apa ya terhadap skincare? Kalau Doktif, saya rasa dia punya urusan terhadap skincare. Oke, dia melakukan persaingan dengan para owner lainnya. Nah, kalau kamu Miss Gosip urusannya apa sama skincare? Menjual skincare enggak? Ya, mempunyai pabrik skincare kamu enggak? Membuat skincare kamu enggak? Dokter daripada urusan skincare kamu enggak? Urusan kamu apa? Hah? Kamu ini ya, terus kamu menyatakan terlalu berani seperti ini, itu bukti kamu apa? Kalau memang banyak komplain terhadap penggunaan skincare-nya Doktip, buktinya mana? Tunjukkan berapa orang, berapa banyak ya. Kalau masih 10, 20 orang, 30 orang atau 100 orang, itu bisa saja ya terjadi sesuatu sabotase ya. Belum ada yang saya dengar itu bermasalah dengan skincare-nya Doktip ya. Kamu tunjukkan buktinya, jangan mulut kamu. Terus ada yang bilang, kamu sebagai konsumen boleh aja bercuap-cuap ya, karena kamu konsumen. Emang kamu konsumennya Doktip? Kamu sudah pernah rugi secara materi ya oleh produknya Doktip? Terus dasar kamu apa menyatakan produknya Doktip itu tidak sesuai dengan yang seharusnya? Hanya berdasarkan laporan yang pembuktiannya belum tentu. Apakah kamu sudah melakukan uji langsung? Inilah nanti namanya senjata makan tuan ya, Miss Gosip ya. Terus kamu berani menyatakan hukuman sekian tahun penjara. Emang kamu udah bernegosiasi dengan pengadilan ya, atau berbisik-bisik tetangga ya dengan salah satu penegak hukum ya? Terus gimana ini? Kecurigaan aku itu sama kamu itu semakin besar. Kalau kamu dikatakan kamu adalah merupakan konten kreator terhadap ini, kamu bukan. Kalau kamu dibilang bekerja sama dengan mafia skincare, bisa iya, bisa tidak. Jadi kamu menempatkan diri kamu ini seperti abu-abu, Miss Gosip. Tapi kita sudah tahu gitu. Nah, untuk para mafia-mafia skincare, ya, kalian itu kan adalah orang-orang yang berintelektual, ya, yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan sangat berintelektual. Masa? Oke lah si Miss Gosip ini katanya adalah menjadi kambing hitam kalian. Tapi masa orang yang kayak gini kalian buat untuk kasus-kasus skincare ini? Sepertinya skincare kalian yang mahal itu menjadi murah terkesan. Melakukan persaingan uji klinis kek, atau melakukan apa kayak yang keren gitu. Ini kok menggunakan mulut si Miss Gosip yang akhirnya nanti nilai daripada produk yang seharusnya itu baik menjadi hancur. Nah terus saya lihat untuk klinik-klinik yang besar ya, ada beberapa klinik yang besar santai aja tuh. Berarti kan yang dikatakan mafia skincare yang saat ini adalah orang-orang yang sebenarnya nggak mempunyai kompeten dengan skincare, tapi mempunyai duit yang banyak gitu. Itu terlepaslah daripada itu ya, saya masyarakat nggak tahu apa-apa. Tapi mohonlah, didiklah mulut si Miss Gosip ini lebih berattitude. Sehingga dia tahu bagaimana caranya untuk menyampaikan sesuatu itu lebih elegan. Ya, lebih berwibawa dan lebih keren gitu. Jadi perang skincare ini lebih bermutu, lebih bermakna dan lebih bernilai. Nggak seperti recehan kayak gini. Mendingan pakai skincare yang murahan, yang 6.000 7.000 kalau begitu. Jadi Miss Gosip, lihat aja nanti kamu
akan mengalami senjata makan tuan. Dan harapan saya yang terbesar itu adalah melihat kamu nanti berbalik kepada kamu lah, yang harusnya hukuman itu kepada kepada Doktif jadi kepada Miss Gosip, ya. Wadidaw.